tugas dari CGP Angkatan 9. Kebetulan kami diberikan tugas tentang kasus dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, di sini kami diminta untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, dan selaku Ibu Kepala Sekolah saya Ibu Martina Amaral SPD. Terus ada lagi kepala sekolah yang akan saya wawancarai, yaitu di dalam wawancara itu Ibu, kami mau meminta Ibu tentang kondisi keadaan yang ada di sekolah kita sendiri, yaitu tentang kasus-kasus yang tadi saya angkat. Jadi Ibu, bagaimana tentang keadaan sekolah kita? Ibu, seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 kasus. Sekarang saya mau wawancarai Ibu tentang kondisi keadaan kita di sekolah ini. Di dalam Ibu mengambil satu kasus, kira-kira Ibu memilih kasus yang mana di dalam kita punya kondisi keadaan di sekolah ini? Baik, terima kasih. Dari kasus dilema etika dan rujukan moral ini, kalau untuk dilema etika itu 2 hal yang sama-sama benar, tetapi kita harus melihat mana yang lebih urgent atau mana yang harus kita pilih salah satu. Sedangkan untuk rujukan moral itu hal yang ada benar dan ada salah. Jadi kita memilihnya lebih gampang daripada dilema etika. Jadi saya lebih senang membahas tentang dilema etika itu, karena itu yang kasus yang untuk penyelesaiannya itu kita tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Mama Kepala Sekolah. Kalau begitu kita membahas tentang dilema etika, kasus dilema etika. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu selaku pemimpin di sekolah, sebagai kepala sekolah, kira-kira kasus apa yang saat ini Ibu kita alami di sekolah kita itu? Baik, tentang dilema etika ini kasus, kalau di sekolah ini memang tidak ada kasus yang berat sekali sih. Sepanjang saya ada di sini, saya merasa bahwa tidak ada kasus yang sangat berat. Tetapi kalau saya mau perhatikan itu tentang disiplin guru-guru, tenaga kependidikan, kemudian disiplin siswa. Itu yang saya anggap bahwa menjadi dilema untuk kita mengambil suatu keputusan. Karena disiplin ini kalau kita melihat dari peraturan sekolah bahwa kita harus datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tetapi ada hal-hal lain yang benar juga ya, seperti dalam hal tertentu mungkin ada guru yang harus mengikuti kegiatan di luar. Nah, sementara kita harus diminta kehadiran kita di sekolah harus tepat waktu. Nah, seperti itu kita merasa bahwa harus utamakan yang mana, yang hadir di sekolah atau hadir di kegiatan yang bersamaan, waktu yang bersamaan, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Yang tadi Ibu sudah sampaikan tentang kasus mengenai disiplin waktu. Ya. Ini tentang guru dengan guru atau guru dengan siswa? Saya lebih tertarik kepada guru dengan guru, ya, karena kalau siswa ini kalau kita sudah tetapkan aturan itu aturan itu yang berlaku, dan sepanjang ini tidak ada kasus yang berat. Untuk guru pun memang tidak berat, tetapi hal disiplin ini kita harus terapkan di sekolah kita, karena sebelum kita terapkan kepada anak tentu kita guru dulu yang harus disiplin sebelum kita memberi tindakan disiplin itu kepada siswa. Jadi saya lebih tertarik kepada guru dengan guru. Kalau berbicara tentang disiplin itu seperti apa? Disiplin apa saja itu tentang kehadiran kita atau tentang hal-hal lain yang perlu
kita disiplin? Tentu yang paling utama adalah disiplin waktu, karena kita di lembaga pendidikan ini yang paling diutamakan adalah disiplin waktu, karena kita berhadapan dengan siswa sehingga kita harus hadir lebih awal daripada siswa, sehingga yang kita terapkan memang disiplin waktu itu yang paling diutamakan agar menjadi contoh bagi siswa di sekolah kita. Baik Ibu, terima kasih. Benar, tadi disampaikan bahwa kita guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik dulu, baru kita bisa mampu menerapkan kepada siswa. Baik, kalau begitu dalam keadaan atau kasus ini, apakah Ibu berpikir sendiri atau ada jalan solusinya seperti apa? Apakah langsung dengan guru untuk kalau ada guru yang tidak disiplin, apa tindakan Ibu sehingga supaya menjadi contoh teladan kepada siswa seperti itu? Ya. Tentu dalam kasus disiplin ini yang pertama harus ada pengamatan dulu, melihat bagaimana kinerja dari guru atau tenaga kependidikan yang bersangkutan. Ya, setelah identifikasi, jadi hal pertama adalah identifikasi dulu kasusnya seperti apa, berat atau ringan. Setelah kita identifikasi, kemudian dibawa ke dalam rapat dewan guru. Jadi setelah identifikasi kasus ini diangkat dalam rapat. Di dalam rapat itulah dibahas sehingga dari teman-teman yang ada ini tentu ada masukan-masukan yang bermanfaat. Kemudian hal-hal yang artinya dialami oleh guru yang bersangkutan itu bisa diberikan solusinya dari teman-teman guru, sehingga dalam ambil keputusan nanti saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dengan adanya rapat dengan guru tentu banyak hal-hal masukan-masukan yang bagus, yang baik yang bisa kita terapkan, sehingga dalam ambil keputusan nanti ambil keputusan yang tepat. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata Ibu sebagai seorang pemimpin tidak mengambil keputusan sendiri, tapi berkolaborasi dengan teman guru. Betul. Atau barangkali kita ada BK atau teman yang sudah dipercayakan untuk bisa bisa dengan Ibu sebagai kepala sekolah di dalam membahas ini sebelumnya. Baik. Kalau soal kelibatan dari teman-teman, kalau untuk siswa sih memang kita ada tim BK. Tetapi kalau untuk guru tentu saya melibatkan wakil kepala sekolah. Walaupun kita di jenjang sekolah dasar ini untuk wakil kepala sekolah itu kita secara intern, tetapi saya selalu melibatkan beliau sebagai teman untuk berdiskusi sebelum bawa ke dalam rapat dewan guru. Itu saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah sehingga banyak hal yang kita dapatkan dari itu untuk menyelesaikan kasus tentang disiplin guru itu. Baik. Kalau begitu Ibu setelah berkolaborasi dengan teman guru atau bawa ke ada dewan rapat dan juga ada kerjasama dengan kepala sekolah. Terus tadi kalau tentang BK-nya itu berhubungan dengan siswa. Baik, kalau begitu di dalam ambil keputusan itu apakah ada hambatan? Tentu ada hambatan, itu pasti ada, karena dari guru-guru yang bersangkutan itu tentu tidak secepat itu dia mengakui kesalahan atau pelanggaran itu, sehingga melalui rapat itu teman-teman yang memberikan masukan itu tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan teman yang mempunyai kasus itu. Jadi kendalanya itu artinya kembali kepada perasaan antara guru dengan guru, sehingga untuk mengurangi kendala itu kita artinya membawa suasananya yang lebih familiar, sehingga artinya guru yang bersangkutan tidak tersinggung. Baik, terima kasih Ibu.
tentu dalam mengambil sebuah keputusan, apakah keputusan itu sudah dinyatakan benar atau ada yang merasa dirugikan? Kalau dalam dilema etika ini saya rasa tentu ya mungkin secara pribadi dia merasa dirugikan, tapi kalau setelah melalui rapat itu tentu keputusan yang kita ambil itu sudah suara terbanyak, sudah ya. Jadi saya ambil keputusan itu bukan atas maunya saya sendiri, tetapi dari masukan-masukan yang dari teman-teman itu saya tampung, kemudian saya pertimbangkan dia baiknya. Nah, setelah itu baru saya bisa putuskan. Jadi dalam masalah ini berkolaborasi dengan teman guru atau dengan wakil kepala sekolah. Nah, ini tentang berkolaborasi ini dalam menyelesaikan masalah itu, apakah tidak yang bersangkutan, apakah ada yang pernah ibu memanggil sendiri atau langsung bersama dengan Dewan Guru? Tentu ada langkah-langkahnya. Artinya setelah guru itu tidak disiplin, tentu saya panggil dia dulu, kemudian saya tanyakan alasan-alasannya, dan setelah itu baru bawa ke ruang rapat. Jadi sebelum itu sudah ada pendekatan dulu, sehingga tadi untuk menghindari itu tadi rasa tersinggung atau rasa dia merasa bahwa dia tidak melanggar disiplin itu. Tetapi kalau dengan pendekatan lebih dulu, dia juga merasa siap bahwa memang harus alurnya harus seperti itu, bahwa segala kasus yang di sekolah ini kita tidak bisa membiarkan seperti itu saja. Artinya dia melanggar kemudian bicara dengan dia terus selesai, karena teman-teman yang lain akan merasa bahwa belum selesai itu masalahnya. Jadi kalau sudah bawa di dalam rapat pasti semua akan terjawab. Baik Ibu. Nah, kalau begitu di dalam Ibu melihat kasus ini, tentu tadi Ibu sudah berbicara tentang bagaimana Ibu bisa mengambil masalah ini dengan melihat sejauh mana masalah ini, terus masih bisa identifikasinya seperti apa. Nah, di sini saya mau minta Ibu tentang keputusan yang harus apakah dalam keputusan ini tadi minta maaf tadi Ibu sudah bilang sudah dipikir matang-matang sehingga tidak ada ketersinggungan. Jadi saya juga bersyukur kalau punya Ibu kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, yang sudah bisa mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal, dengan berpikir matang-matang, terus kerjasama yang baik dengan kita semua di sini, sehingga kasus-kasus yang akan terjadi seperti dilema etika ini tidak merugikan perasaan masing-masing, tetapi semuanya bisa mengetahui, dan yang pelaku ini dia bisa menyadarkan diri tanpa ada merasa dirugikan seperti itu. Dan Ibu, seperti itu saja yang saya mau wawancarai Ibu, dan saya minta terima kasih banyak atas waktu yang Ibu telah berikan bagi saya. Terima kasih. Baik. Barangkali ada yang sebagai kesimpulan akhirnya dari hal yang kita alami di sekolah kita ini, tentu yang paling utama adalah kemanfaatan dari kinerja kita itu tadi, bahwa kalau dia melanggar disiplin itu berarti ada yang pasti dirugikan. Sehingga kita ambil keputusan itu, kita lihat juga dampak. Artinya dampak tadi itu kalau dia misalnya dia terlambat, maka dampaknya akan merugikan siswa. Kemudian dilihat dari pemanfaatan juga bahwa dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga
kita ambil keputusan itu tentu kita sudah pertimbangkan semua. Dan terima kasih, tetap semangat, salam dan bahagia. Terima kasih Ibu atas waktunya.